Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dewi Aksana Prasetya dari kelas AKK 2026 dengan NIM akhir 101. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti UAS saya dari mata kuliah teknik dan piranti di bidang kesehatan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel tentang Organizational Culture Assessment Instrument atau OCAI dan Decision Making Matrix menggunakan pendekatan multi kriteria decision analysis atau MCDA dalam bidang kesehatan masyarakat. Baik, sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan deklarasi penggunaan artificial intelligence atau AI dalam penyusunan presentasi ini. AI di sini digunakan sebagai alat bantu dalam penelusuran artikel, penyusunan ringkasan serta pengorganisasian materi untuk presentasi. Namun seluruh isi dari presentasi saya telah kembali dengan mengacu pada 5 artikel ilmiah asli yang saya gunakan sehingga materi yang disampaikan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Untuk penggunaan artikel ilmiahnya sendiri, saya menggunakan 5 artikel internasional yang terdiri dari 3 artikel untuk materi OCAI dan juga 2 artikel untuk materi MCDA. Lalu untuk latar belakang pemilihan materi ini tentunya karena organisasi pelayanan kesehatan saat ini itu menghadapi berbagai tantangan seperti tuntutan peningkatan mutu pelayanan, keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi, serta semakin kompleksnya proses pengambilan keputusan. Nah, dalam kondisi tersebut, organisasi tidak hanya membutuhkan sumber daya yang baik, tetapi juga budaya organisasi yang mampu mendukung perubahan dan inovasi. Dalam hal ini, budaya organisasi dan metode pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi kesehatan. Nah, metode OCAI ini digunakan untuk mengidentifikasi budaya organisasi yang mendukung perubahan dan kinerja dalam organisasi kesehatan tersebut. Sedangkan Decision Making Matrix atau MCDA ini digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan atau mengambil keputusan secara sistematis dan transparan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang penting. Baik, langsung saja pada artikel pertama sendiri membahas tentang hubungan budaya rumah sakit dengan pelayanan yang berpusat pada pasien atau patient-centered care. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan atau key message dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan pasien. Nah, pengaruh tersebut diperkuat oleh self-efficacy dari tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan yang memiliki rasa percaya diri tinggi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, selain itu, budaya yang inovatif dan kolaboratif juga terbukti meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu, kontribusi penelitian ini terhadap bidang keilmuan administrasi kebijakan kesehatan adalah menunjukkan bahwa budaya organisasi ini merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan mutu pelayanan. Lalu, untuk kontribusinya terhadap pengelolaan dan pengembangan organisasi pelayanan kesehatan sendiri, penelitian ini menjadi dasar dalam membangun budaya organisasi yang mendukung patient-centered care. Sedangkan dalam kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan kesehatan sendiri mendukung kebijakan peningkatan mutu melalui penguatan budaya organisasi dan pengembangan SDM. Lalu di artikel kedua ini membahas hubungan budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap perilaku inovatif tenaga kesehatan. Nah, penelitian ini menunjukkan key message bahwa organisasi yang memiliki budaya kerja yang mendukung pegawai, terbuka terhadap perubahan, dan menghargai ide-ide baru akan menghasilkan tenaga kesehatan yang lebih inovatif. Selain itu, kepemimpinan yang memberikan kepercayaan dan otonomi kepada pegawai juga mampu memperkuat perilaku inovatif tersebut. Kemudian, akibatnya organisasi menjadi lebih menarik bagi tenaga kesehatan sehingga mampu meningkatkan daya tarik organisasi serta mempertahankan SDM yang berkualitas. Nah, untuk kontribusi terhadap bidang keilmuan AKK sendiri, penelitian ini menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. Kemudian pada kontribusi terhadap PPOPK, penelitian ini menjadi acuan dalam pengembangan organisasi berbasis inovasi. Lalu sedangkan dalam kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan sendiri, penelitian ini mendukung kebijakan pengembangan SDM dan penerapan kepemimpinan yang transformasional. Jadi di artikel ketiga ini saya akan membahas tentang pengaruh growth culture atau budaya pertumbuhan terhadap performa rumah sakit. Nah, key message-nya sendiri
menunjukkan bahwasanya budaya pertumbuhan ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan performa kinerja rumah sakit. Nah, pengaruhnya ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ditemukan juga bahwa keputusan kerja dan juga person organization fit atau kesesuaian antara nilai individu dengan nilai organisasi ini menjadi faktor yang memediasi hubungan tersebut. Nah, lalu dalam penelitian ini kontribusinya terhadap keilmuan AKK itu memberikan bukti bahwa budaya organisasi mempengaruhi performa institusi kesehatan. Lalu kontribusinya terhadap PPOPK ini menjadi dasar strategi perubahan organisasi dan peningkatan kinerja. Lalu kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan ini mendukung kebijakan penguatan budaya kerja dan retensi SDM kesehatan. Berikutnya di artikel keempat, ini merupakan systematic literature review yang menjelaskan bahwa penggunaan MCDA dalam sektor kesehatan semakin meningkat. Hal tersebut karena MCDA mampu membantu pengambil keputusan memilih alternatif terbaik berdasarkan berbagai kriteria secara bersamaan. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam hal teknologi asesmen, penentuan prioritas program kesehatan, alokasi sumber daya, hingga penyusunan kebijakan kesehatan. Kontribusi artikel ini terhadap keilmuan AKK sendiri menyediakan metode pengambilan keputusan yang lebih objektif dan juga transparan. Lalu kontribusinya terhadap PPOPK ini membantu manajemen menentukan prioritas program dan juga investasi di pelayanan kesehatan. Lalu kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan menjadi kerangka evidence-based policy making. Kemudian yang terakhir di artikel kelima ini membahas tentang penerapan MCDA atau Decision Making Matrix dalam penyusunan prioritas pendanaan teknologi kesehatan di Australia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan prioritas pendanaan tidak boleh hanya didasarkan pada biaya yang paling murah, tetapi pengambil keputusan juga harus mempertimbangkan outcome kesehatan yang dihasilkan, manfaat sosial, dampaknya terhadap masyarakat, serta nilai yang diperoleh dari setiap program kesehatan. Nah, dengan menggunakan MCDA ini, proses penentuan prioritas menjadi lebih sistematis, transparan, dan juga akuntabel karena seluruh alternatif nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Lalu kontribusi penelitian ini terhadap keilmuan AKK ini menjelaskan bagaimana sumber daya kesehatan dapat dialokasikan secara lebih rasional. Lalu kontribusinya terhadap PPOPK, metode ini membantu memilih program yang memberikan manfaat paling besar. Lalu untuk penyusunan kebijakan sendiri, MCDA menjadi model penyusunan kebijakan berbasis prioritas dan juga akuntabilitas. Jadi kemudian ulasan dari 5 artikel yang sudah saya review menunjukkan bahwasanya OCE dan juga Decision Making Matrix ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Nah, OCE sendiri berfokus dan menunjukkan bahwasanya budaya organisasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja, inovasi, kepuasan kerja, dan mutu pelayanan. Diagnosis budaya melalui OCE juga membantu organisasi dalam merancang perubahan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu untuk Decision Making Matrix atau MCDA ini mendukung pengambilan keputusan yang objektif, transparan, dan juga berbasis bukti dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti manfaat kesehatan, biaya, dampak sosial, dan juga prioritas organisasi. Nah, dalam keilmuan administrasi kebijakan kesehatan sendiri, kedua pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pada pengelolaan dan juga pengembangan organisasi pelayanan kesehatan. OCE menjadi dasar pengambilan budaya organisasi, sedangkan MCDA membantu menentukan prioritas strategi dan juga alokasi sumber daya. Lalu implikasi utamanya, integrasi OCE dan juga MCDA atau Decision Making Matrix mendukung organisasi pelayanan kesehatan yang adaptif, efektif, dan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kemudian di kesimpulan, berdasarkan hasil review 5 artikel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya organizational culture, assessment instrument atau OCE, dan multi kriteria decision analysis atau MCDA atau decision making matrix merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi.
Nah, OC sendiri membantu organisasi mengembangkan budaya yang mendukung peningkatan kinerja, inovasi, kepuasan kerja, dan juga mutu pelayanan. Sedangkan MCDA membantu pengembangan keputusan, menentukan prioritas program maupun kebijakan kesehatan secara objektif, transparan, dan juga berbasis bukti. Oleh karena itu, penerapan kedua pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat administrasi kebijakan kesehatan, meningkatkan kualitas organisasi pelayanan kesehatan, dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik, ini adalah 5 referensi utama yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya atau materi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.